Shalom, selamat malam sahabat Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta Ridwan Hamonangan Purba, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tanjung Pandan. Di malam hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kiranya sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Hingga di malam hari ini kami tetap menerima berkat daripada-Mu. Dan Tuhan, Engkaulah Allah yang memiliki kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami dalam berbagai tugas tanggung jawab dan aktivitas kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, sebelum kami beristirahat dan kami boleh menikmati firman Tuhan, terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Night Call GPIB yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Zakaria pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Night Call GPIB yang dikasihi Tuhan, kitab Zakaria menjadi bagian dalam kehidupan umat Tuhan ketika umat Tuhan sudah pulang dari pembuangan. Dan Zakaria menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan berbagai firman Tuhan atas kehidupan umat di masa itu. Ada 8 penglihatan yang Tuhan tunjukkan bagi kehidupan Nabi Zakaria di tengah-tengah kehidupan umat. Dan salah satunya yang boleh dinyatakan Tuhan dalam penglihatan ke-8 untuk kehidupan umat melalui Zakaria tentang 4 kereta. Sederetan penglihatan yang dilihat Zakaria menyampaikan maksud Tuhan untuk memulihkan umatnya dari kehancuran karena hukuman dosa. Setiap penglihatan menyajikan aspek yang berbeda dari rencana Allah ini. Demikian juga dengan penglihatan yang terakhir ini. Penglihatan terakhir ini menampilkan kereta berkuda. Kali ini 4 kereta berkuda
kuda yang keluar dari hadirat Tuhan menuju 4 arah mata angin untuk menjalankan misi dari Allah. Apa misi mereka? Tidak dijelaskan secara eksplisit. 4 kereta kuda itu dikatakan pergi ke 4 arah mata angin yang mengindikasikan pemilihan kereta kuda dan arah yang dituju merupakan kesepakatan mereka dengan Tuhan atau Tuhan sendiri yang memutuskan dan mengaturnya. Berdasarkan Wahyu pasal 6 ayat yang keempat, ada penafsiran yang menyatakan bahwa kuda mereka melambangkan perang yang akan terjadi di daerah timur. Kuda hitam yang menenteramkan roh Tuhan di tanah utara melambangkan maut atau kematian sebagai ungkapan kemarahan Tuhan terhadap orang-orang di daerah itu. Kereta yang ditarik oleh kuda putih dan keluar ke arah barat berdasar Wahyu pasal 6 ayat 2 melambangkan perdamaian atau kemenangan. Dan kereta yang ditarik oleh kuda belang keluar ke tanah selatan melambangkan wabah penyakit yang mematikan. Itu juga bisa kita lihat dari Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Dan di ayat yang ke-7 mereka diizinkan untuk menjelajah seluruh bumi. Sahabat Tekol GPIB yang dikasihi Tuhan, penglihatan terakhir ini memperlihatkan bahwa misi Allah yang dipaparkan oleh serangkaian tindakan Allah kepada manusia berdasarkan keputusan hikmat-Nya. Seolah-olah Tuhan menempatkan Zakaria untuk mengamati dan melihat tindakan Tuhan atas perkara-perkara yang pantas diterima, baik itu penderitaan, kematian, keselamatan, atau kemenangan. Gambaran kuda merah, hitam, dan belang, loreng-loreng yang Tuhan izinkan untuk menjelajah bumi, mengingatkan kita sebagai umat Tuhan untuk menyelami peringatan Tuhan ini, bahwa hukuman maupun penyelamatan yang Tuhan lakukan bukan pada saat kita memintanya atau saat melakukan kejahatan, melainkan berdasarkan keputusan atau ketetapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Selain itu, berdasarkan bacaan ini, kita diingatkan juga bahwa kesempatan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sebenarnya mau menyatakan dan membawa kehidupan kita dalam pertobatan dari salah dan jahat, ataupun membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Seturut dengan firman Tuhan, untuk terhindar dari hukuman Tuhan, perlu kita ingat bersama bahwa Tuhan juga mengutus kuda putih yang memberikan kedamaian, kemenangan bagi orang-orang yang dikasihinya. Marilah kita tetap bertekun di dalam Dia. Kita tetap percaya kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan ada di tengah-tengah hidup kita. Bahwa Tuhan juga menyampaikan misinya atas hidup kita, supaya kita juga boleh menyampaikan kabar baik, menyampaikan damai sejahtera, dan kita juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat Nightcall GPIB yang dikasihi Tuhan, biarlah kita aminkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau yang menentukan sejarah kehidupan atas umat-Mu. Dan Engkau juga yang menyatakan waktu atas kehidupan kami, bahkan dunia di mana kami ada. Mari Tuhan, dalam cinta kasih-Mu yang besar, Engkau yang memberkati kami. Bahkan Engkau juga yang senantiasa mengingatkan kami dalam segala firman yang Tuhan nyatakan atas diri dan kehidupan kami. Kami mau menyatakan segala kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan respon iman kami atas kasih dan keselamatan yang Tuhan nyatakan. Kami juga boleh mengabarkan keselamatan itu bagi dunia ini. Pakailah hidup kami Tuhan dimanapun kami berada.
Dan juga Tuhan tunjukkan dalam hikmat dan roh kebenaran, supaya hidup kami mengalami anugerah yang boleh Tuhan nyatakan. Malam sudah menjadi bagian di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami ketika kami beristirahat. Dan biarlah kiranya Tuhan, esok hari kami boleh bangun dalam kesegaran secara tubuh dan rohani. Dan kami menyambut pagi dalam cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam kekuatan dan kesehatan, menatap hari depan yang penuh harapan, karena kasih dan keselamatan Tuhan yang senantiasa Tuhan tunjukkan bagi hidup kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Sahabat Life Call GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah bacaan firman Tuhan dan renungan kita malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita kini dan kekal sampai selama-lamanya. Shalom.